Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita maklum bersama, di dalam Al-Quran dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Melalui ayat ini kita bisa memahaminya bahwa keberadaan kita di dunia ini tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini adalah makna yang begitu sangat jelas dari ayat ini. Tapi menjadi bias ketika kata ibadah ini dibawa kepada ranah umum. Kenapa? Karena tidak jarang orang memahami kata ibadah itu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat ritual. Seperti sholat, zakat, puasa, dan sejenisnya. Padahal jika kita mengacu kepada salah seorang pendapat ulama, dalam hal ini adalah Sayyid Qutb. Dalam pernyataannya disebutkan al-hayatu hiyal ibadah. Hidup ini adalah ibadah. Padahal kita tahu bahwa hidup itu dari mulai bangun sampai tidur lagi. Kalau kita melihat dari mulai bangun sampai tidur lagi, tentu saja ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Bukan hanya ibadah sebagaimana yang dianggap oleh sementara orang. Ya kadang kita sholat, tapi bahkan lebih banyak yang kita di luar ibadah-ibadah yang bersifat ritual itu. Dari sinilah mau tidak mau para ulama kemudian membagi bahwa ibadah itu ada dua kategori. Ada ibadah mahdhah, yaitu ibadah murni atau ritual. Ada ibadah ghair mahdhah, yaitu ibadah yang tidak murni atau non-ritual. Ambil contoh misalnya sholat. Sholat kategorinya adalah ibadah mahdhah atau ibadah ritual. Sholat sebagai ibadah ritual, target yang harus kita capai adalah bagaimana ibadah itu dianggap sah. Kapan ibadah itu dianggap sah? Yaitu ketika ibadah ini memenuhi syarat dan rukunnya. Biasanya ini masuk pada wilayah fikih. Tapi ibadah yang sah itu belum tentu diterima atau makbulah. Kita tahu bahwa ibadah itu diterima syaratnya cuma satu, dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya pada wilayah ilmu tasawuf. Karena itu, di dalam ibadah yang mahdhah ini, kita bukan saja kepikir bagaimana ibadah itu sah, tapi juga bagaimana caranya ibadah itu diterima. Tapi juga tidak mungkin ibadah itu diterima tanpa sah dulu. Ini kalau seandainya kategorinya adalah ibadah yang mahdhah atau ibadah ritual. Sementara ada sekian banyak aktivitas yang kita juga yakini itu adalah ibadah. Seperti orang bekerja, mencari rezeki, mencari ilmu, dan kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya, kita yakini itu juga sebagai satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja tidak ada kategori sah dan tidak sah. Mungkin kategorinya adalah halal atau haram. Tetapi baik ibadah ritual maupun ibadah yang non-ritual, sama-sama ibadah itu bisa saja diterima, tapi juga bisa saja ditolak. Atas dasar inilah maka ibadah yang kita lakukan tentu saja butuh ilmu. Karena dari ilmu itulah orang bisa meyakinkan dirinya bahwa ibadah yang dilakukan itu bisa sah dalam kategori ibadah yang mahdhah, atau ibadah itu adalah halal atau haram, atau aktivitas itu halal atau haram dalam kategori ibadah yang ghair mahdhah. Sekaligus melalui ilmu itu juga
dia bisa merasa yakin, atau paling tidak dia merasa puas untuk bisa melaksanakan ibadah itu, meskipun kita tidak bisa meyakini sepenuhnya apakah ibadah itu diterima atau tidak. Tapi paling tidak dengan ilmu kita bisa dibimbing bagaimana caranya ibadah yang sudah dianggap sah menurut ilmu fikih tadi itu, yang memenuhi syarat dan rukunnya itu, tapi sekaligus bagaimana caranya ibadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu posisi para ulama menjadi cukup penting, karena para ulama inilah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Melalui para ulama inilah kita bisa mendapatkan ilmu agar ibadah kita bisa sah dalam pada satu sisi dan juga bisa diterima pada sisi yang lain. Semoga ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.